الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا حبيبي المصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fi darini amin. Wa ila an qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini tandanya jadi hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Maksudnya, wahai manusia, istahi minni inda ma'asiyatik wa ana astahi minka yaumal ardil akbar. Wahai manusia, malulah kamu terhadapku ketika engkau sedang maksiat kepadaku, dan aku nanti kelak akan malu kepadamu di hari yang mana hari tersebut akan diberitahukan segala sesuatu oleh kamu. Hari yang mana dilaporkan segala amal perbuatan. Hari ya, di mana dipamerkan, disajikan. Di bahasa kuliahnya presentasikan. Jadi benar-benar diketahui oleh seluruh manusia. Nah, aku di situ malu, astahi minka yaumal ardul akbar. Ketika besar-besaran amalan kamu itu disajikan, diketahui oleh seluruh manusia. Hanya hari ini adalah hari agama, hari bersaksi seluruh anggota.
Hari ini kita tahu orang mulia, hari ini kita tahu orang hina. Nanti semuanya, ya. Makanya surat Al-Isra dikatakan Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab kamu sekarang. Buku kamu nih kamu baca sekarang. Mumpung kita masih hidup di dunia. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma. Cukup bagi kalian hari ini nih tahu sendiri seberapa banyak amal kita, seberapa banyak dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dosa-dosa kita yang besar udah kita minta taubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah bertahun-tahun terus melakukan dosa yang itu-itu juga, maksiat yang itu-itu juga, berulang kali jatuh. Nah, makanya kalau seseorang ketika dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, malu. Sebelum maksiat nih malu, karena dia senantiasa jaga bahwasanya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ya, daiman yuraqibuni. Allah senantiasa melihat saya, Allah senantiasa mengawasi saya, Allah senantiasa qaribun minni, dekat dengan saya, Allah senantiasa ya selalu dimanapun berada senantiasa melihat saya. Jadi ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ya bani Adam, istahi minni inda ma'siyatik wa ana astahi minka yaumal ardil akbar. Ketika nanti di hari pelaporan amal-amal yang keseluruhannya, makanya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amalan yang kecil, yang besar, semuanya bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ahsaha. Wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab. Kitab macam apa nih? Jadi fataral mujrimina musyfiqina mimma fi ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Omongan-omongan ghaflah aja, omongan-omongan lalai, ucapan-ucapan yang lalai, bahkan tulisan-tulisan, komen-komen yang kita kagak pikirin dah, ternyata ada catatannya semua, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala taktub bikafika ghairal ladzi yasurruka fil qiyamati antarah. Jangan kamu menulis sesuatu kecuali tulisan itu, begitu juga kias yang lainnya, ngucapin sesuatu di medsos nih. Ya, sekarang nih zaman kita nih zaman medsos. Dulu orang tua takut sama anaknya kalau dia keluar rumah takut nanti akhlaknya berbeda atau dia ikut pergaulan orang di luar. Nah sekarang nggak pakai jauh-jauh, ya serigalanya ada di mana nih? Di kantong. Masya Allah. Hanya kata Habib Umar bin Hafid, kalau kita bisa jaga diri kita untuk nggak melihat maksiat, itu kita dapat pahala melebihi pahala orang-orang terdahulu. Karena orang terdahulu belum ada kayak gini nih, jalan menuju maksiat mungkin nggak begitu gampang kayak sekarang. Sekarang Masya Allah segala sesuatu ada. Makanya ini seperti sikin bal abar minas sikin, kata Habib Umar. Ini kayak pisau, bahkan lebih dia lebih bahaya daripada pisau. Pisau manfaatnya banyak, buat ngupas bawang bisa, ya macam-macam dah. Nah, tapi juga bisa melukai orang, ya, menzalimi orang. Tapi ini abaruha aktsar min naf'iha. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Di sini kita bisa lihat PDF. Kalau kita bisa ada Maulid Nabi di sini nih, Simtud Duror, dalam satu aplikasi Simtud Duror, Daibai, Syaraful Anam, Ad-Diya'ul Lami', Al-Azab, ya, Al-Barzanji, sama terjemahannya, Burdah. Enggak usah repot-repot. Tapi di sini juga, Masya Allah, buka browser, mau nggak mau muncul aja tuh kadang-kadang. Kita nggak mau.
Makanya sebagian ulama modern itu mengatakan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan di sini juga bisa jihad, gitu. Gak usah jauh-jauh kemana, ke Palestina misalkan. Ya. Jihad dengan apa? Media sosial kita. Ya. Teman-teman kita, ikhwan kita, kata saya punya guru Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, jihad lewat media sosial. Misalkan orang yang masih belum paham tentang keadaan situasi yang ada di Palestina, ya, itu diluruskan pemahamannya dia. Bahwasanya ini bukan masalah politik belaka, tapi penjajahan, emang yang namanya penjajahan istimariyah. Nah, ini bisa medan jihad kita. Makanya Habib Rizik nyuruh anak-anak muda nih, mana anak-anak muda ya, anak-anak muda aktif di media sosial. Jangan dilihat Instagram, Facebook mulu, jangan ya, aktif di media sosial. Ya, maksudnya suarakan dakwah, berikan kata-kata semangat untuk ibadah supaya dekat sama Allah sama Rasulnya. Dengan apa? Dengan konten medianya dia itu. Semua karena dakwah itu bukan hanya di sini nih, minbar laisa yaqtasir wa la yanhasir 'ala al-manabir al-jumu'ah wa 'ala majalis at-ta'lim. La. Dakwah itu sebuah pemikiran setiap orang, bukan hanya ustadz doang, bukan hanya habib doang, bukan kiai doang. Seluruh diantara kita nih ya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan kita semua ini adalah sebaik-baiknya umat, tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas, dan menyuruh, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita kalau mau jadi sebaik-baiknya umat, itu tadi ya, dakwah ya, mau dia terima apa kagak ya, innama alainal balagh, kita ini cuma menyampaikan aja. Fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir, kasihlah peringatan ya, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, bukan kamu yang bisa untuk menguasai mereka. Kita ini cuman apa? Cuman dai. Makanya dai itu bukan hanya terpaku sama manabir jumu'ah atau di majalis ta'lim. Setiap kita punya ya potensi untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu adalah sebuah pikiran. Yang mana gerakannya itu ya, gerakan kita mau ngaji, gerakan kita ngajarkan ilmu, dakwah, ceramah dan sebagainya, itu hasil dari pemikiran. Bahkan dakwah dengan hal itu afsah bidakwah minal magal ya. Dakwah dengan hal, pakaiannya kita. Ada dakwah dengan tulisan, Utsman bin Yahya dengan tulisan. Ada dakwah dengan akhlakul karimah, dan dakwah dengan akhlakul karimah itu lebih mantap ya dibanding dengan dakwah bil magal, karena orang bisa aja dia ngomong tapi belum tentu praktikin ya. Makanya hadis bil fi'li itu aqwa minal bil qaul, dengan perkataan bil fi'il langsung dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali lagi, ya bani Adam istahi minni inda ma'siyatik wa ana astahi minka yaumal 'ardil akbar. Jadi semuanya itu nanti bakal diketahui, segala sesuatu yang kecil-kecil bakal diketahui ya oleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala malu kalau misalkan dia malu ketika maksiat sama Allah. Ketika mau maksiat sama Allah dia malu, maka Allah juga malu untuk menunjukkan aib-aibnya nanti di akhirat. Apalagi kalau dia suka untuk menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib orang lain, maka nanti di hari kiamat dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali, tuba, beruntung liman ishtaghala aibahu an uyubin nas, beruntung orang yang sibuk sama aibnya, sama dosa-dosanya, daripada ngurusin dosa orang lain. Fulan bin fulan kan mantan ini, fulan bin fulan dulu mantan pelacur,
mabuk, menjudi, gini-gini, ya Allah. Apalagi kalau orangnya udah hijrah. Kita kadang-kadang ya, suka ngomongin artis yang udah hijrah, ngomongin masa lalunya. Ente tahu, ya, emang ente lebih bagus daripada dia sekarang, dan yang tahu semuanya. Jadi wah dia sih dulu gini-gini, kata Rasulullah SAW, man tatabba aurata akhi tataballahu aurata, man tataballahu aurata faddahu walau fi jawfi baiti. Siapa orang yang masih ngungkit-ngungkit aurat, aib saudaranya yang udah taubat, diungkit-ungkit lagi, wah dulu. Masya Allah, tandanya itu pengen ngungkit-ngungkit masa lalunya dia lagi, yang udah ditutup rapi-rapi, dia malah ngungkit aib orang lain yang dulu. Jadi udah tobat, terus ya, disebarin kemana-mana. Itu tandanya dia pengen aib yang ditutup rapat-rapat oleh Allah dibongkar, sampai dia ngumpet di bawah tempat tidurnya bakal dibongkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Habib Umar bin Hafid waktu itu cerita, ada salah seorang ulama Syam kalau nggak salah menceritakan kepada Habib Umar bin Hafid, dia melihat salah satu jamaahnya perempuan, ya, ini jamaahnya perempuan, dia janda, nggak punya anak, ya, dan keluarganya udah kagak ada, sendiri hidupnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Biasa aja, nggak terlalu sholatnya, masya Allah, nggak, biasa aja gitu. Pas dimimpiin ternyata di kuburnya raudhah min riyadil jannah. Oh, istana besar, masya Allah. Ditanya sama ulama tersebut, ente kok bisa kayak gini? Apa amalan ente? Amalan saya kagak ada. Wahai syekhi, guru saya nggak, amalan saya sedikit, nggak ada amalan yang bikin saya merasa puas dengan amalan saya. Terus apa yang menyebabkan kamu nih kok pahalanya saya lihat banyak banget nih sekarang kamu fin naim, ya, minal gabr, karena kan kuburan itu imma raudhatun na'imah atau hufratun segimah, ya, raudhatun na'imah, taman yang penuh kenikmatan, atau hufrah, lubang segimah, ya, sialan. Makanya Rasulullah SAW itu menjamin kita ketika di akhirat. Tapi kalau masalah dunia sama di azab kubur nanti di kuburan, kita sendiri yang nanggung amalan kita. Kalau di akhirat udah, kata Rasulullah SAW, saya akan tungguin di haul, di sirat, saya akan tungguin semuanya, wal mizan, itu saya tungguin sampai mereka benar-benar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masalah di dunia dan di barzakh atau setegaf kemarin kita ta'lim, itu urusan kita sendiri nanti, amal kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata usut punya usut nih, perempuan dapat kenikmatan yang begitu banyak. Nah, banyak yang ngomongin dia, banyak yang ngomongin dia. Pas dia masih hidup diomongin, difitnah, dicaci maki segala macam. Pas sudah meninggal banyak juga yang ngomongin dia, masih fitnah dia, padahal orang udah meninggal. Ini jadi pahala orang-orang tersebut. Wahai syekh, pahalanya siapa? Kagak tahu pahala siapa. Jadi apa? Ya nyampe semuanya, masya Allah. Jadi ya orang-orang yang suka fitnah, suka namimah, ghibah itu ya, diambilin pahalanya. Apalagi dia punya rasa hasud, ya. Ta'kulul hasanat, ya, kama ta'kulun nar al-hatab. Bagaimana api itu membakar kayu bakar, orang yang hasud seperti itu. Naam. Jadi kembali lagi, wa ana astahi minka yawmal 'ardil akbar falau adzibuka ya bani adam. Falau adzibuka, maka aku tidak akan menyiksamu. Ya bani Adam, wahai manusia, tub ilayya, taubatlah kepadaku, ukrimuka karamatal anbiya, aku akan memuliakanmu seperti aku memuliakan, ya, seperti kemuliaan para anbiya. Masya Allah, seperti masya Allah kemuliaan para anbiya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala di hadis lain mengatakan, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Seandainya engkau
minta kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan ampuni kamu. Ala ma kana minka, dari apa-apa yang telah engkau lakukan. Ghafartu laka ghufranan mustamilan li sa'atihi ala ma kana minka, ya, menyeluruh ampunanku. Saya tidak peduli masa lalu kamu, wahai manusia. Ala ma kana minka wala ubali, itu wala ubali, saya enggak peduli. Ya, dahulunya kamu tuh gimana, bengisnya gimana, maksiatnya luar biasa, gonta-ganti perempuan, mabuk ini segala macam yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak peduli, ya, selama kamu minta kepadaku dan mengharap kepadaku. Karena apa? Karena rahmatnya Allah wasi'at kulli syai'. Ya, rahmatnya Allah itu melebihi daripada segala sesuatu. Makanya dalam hadis juga dikatakan, idza da'a ahadukum falyu'dhamir raghbah, kalau di antara kalian berdoa, besarin harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, mintalah pada Allah dan halnya kita yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serius doanya, ya, benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena fal qalil wal katsir wal jalil wal haqir indahu sawa, dosa kecil, dosa besar, ya, sangat kecil, sangat besar, semuanya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita jangan macam-macam dengan dosa-dosa yang kecil. Bisa jadi dosa-dosa yang kecil itu malah justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka di situ. Innallaha akhadha thalath. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Menyembunyikan keridhaannya, ya, di tempat-tempat yang mana seorang itu melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembunyikan murkanya, ya, di tempat-tempat yang mana orang tersebut sedang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih kecil, ya, jalin dikit aja nih homer, bir kecil sih, ntar juga tobat dikit nggak apa-apa deh. Ternyata di situ Allah murka sama dia, masya Allah. Dan menyembunyikan para wali-walinya di antara orang-orang yang nggak dianggap, ya, di sisi manusia. Jadi bilang ini sih sampah masyarakat. Ternyata dia wali min auliyaillah. Di situ makanya kita nggak boleh suudzon sama seseorang. Wahakada. Makanya, ya, apa namanya, di sini kita senantiasa harus apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala fi qabuli ta'ah, dalam hal mudah-mudahan amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nih, tapi kita modal husnudzon doang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang lebih tinggi selain husnudzon pada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Kita kan nggak ada yang tahu, kita maksiat, terus maksiat kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita nggak ada yang tahu ini diterima apa kagak nih, ya. Maksiatnya kita ketika kita minta ampun diterima apa kagak, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita di situ harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfirah sayyi'ah tabat minha, dan ampunan daripada kesalahan-kesalahan maksiat yang kita lakukan, kita tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jangan taubatnya taubat apa ya? Taubat sambal. Tuh, ya. Taubat tapi setelah itu maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Nah, itu innam masalah raji mal israr alal maksiat kama saliman raja hasadan wa mazara. Orang yang dia mengharap pada Allah Subhanahu wa taala ampunan tapi tetap masih maksiat, mengharap ampunan tapi masih maksiat, seperti orang yang mau panen tapi nggak pernah apa, ya, dia nggak pernah nanam sesuatu. Atau dia pengen punya anak, ya Allah saya pengen punya anak tapi nggak pernah nikah, ya, nggak pernah nikah, mana bisa dia punya anak. Naam, wahakada. Makanya Allah Subhanahu wa taala di hadis yang lain juga mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau balagha dzunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosa kamu itu menyentuh awan langit, ya, ini misalkan langit itu, ini awan nih, ya, itu menyentuh awan langit. Terus ya bani Adam, lau balagha dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ay talabta minnil maghfirataha,
kamu minta kepadaku ampunannya, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Masya Allah. Fala ubali, saya nggak peduli berapa banyak dosa kamu, hai manusia, karena saya adalah ana ghafurur rahim. Ada di dalam Quran, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Wa man ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan sesuatu keburukan, wa may ya'mal su'an, terus dia mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia menemui Allah Subhanahu wa taala halnya istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapati dia ghafurur rahimah. Maha ghafur, fa'ul, maha pengampun, lagi maha pengasih, pemurah. Coba antum kalau di zamannya Bani Israel, Masya Allah, setiap orang yang melakukan maksiat, syarat sah diterima taubatnya itu harus apa? Bunuh dirinya sendiri. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Ya. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Gitu juga kalau seorang melakukan maksiat, ya Musa, saya mau taubat dari maksiat apa kamu nih, saya sering bohong nih, mau tahu syarat diterima taubat sama Allah? Iya, potong lidah kamu. Baik Musa, ini mata saya nih, suka jelalatan nih. Orang laki emang paling susah untuk menahan, melihat maksiat paling susah. Kalau orang perempuan paling susah menahan untuk dilihat. Perempuan paling susah menahan untuk apa? Dilihat, pengen dilihat dia. Kalau laki pengen ngelihat. Ini gimana nih wahai Musa? Cara diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala, congkel mata kamu. Masya Allah. Habis zina gimana? Potong kepala kamu. Nasallahu wal afiyah wassalam. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Istighfar. Wa haqiqatul istighfar Allahumma ighfirli. Haqiqatul istighfar, hakikatnya istighfar, al-istighfar al-haqiqi min idhafati sifat ila al-mawsuf. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan wa yakumu madhamahu, yang menempati daripada tempatnya Allahumma ighfirli adalah astaghfirullahaladzim. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan man qala astaghfirullahaladzim man qala astaghfirullahaladzim innahu wal ghaffar. Astaghfirullahaladzim innahu wal ghaffar 70 marrah. Catat, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffar. Dalam hadis dikatakan dia pengen, kalau dibaca kayak gitu, pengen tandanya diberkahi anaknya dan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diberkahi dan hartanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca astaghfirullahaladzim innahu wal ghaffar. Innahu wal ghaffar. Baik. Terus ukrimuka karamatal anbiya ya ibn adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhzuluka fala ansuruka. Masyaallah. Wahai manusia, jangan memalingkan hatimu jauh dariku, karena sesungguhnya apabila kamu memalingkan hatimu jauh dariku, maka aku akan menghinakanmu dan aku tidak akan menolongmu. Ya bani Adam, lau laqitani yaumal qiyamah, wahai manusia, apabila kamu berjumpa denganku kelak di hari kiamat, wa ma'aka hasanatin, dan kamu mempunyai beberapa hasanat, kebaikan-kebaikan, misla ahlul ardi, sebanyak penduduk bumi, lam aqbal minka, aku tidak akan menerimanya wahai manusia. Sampai kapan? Hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sampai kamu membenarkan janji dan ancamanku. Janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang melakukan ketaatan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ditanya amal liberal, Allah Subhanahu wa taala kan nanti penentuan
ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ahli nar, penduduk neraka, maksudnya dia melakukan maksiat, bisa saja dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Boleh, karena kan surga neraka milik Allah dan dia juga milik Allah, benar ya? Gimana tuh kalau misalkan penentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Buat apa kita capek-capek untuk melakukan ketaatan pada Allah? Toh nanti di akhirat juga penentuan itu ya Allah Subhanahu wa taala yang nentuin. Bisa jadi orang yang baik, rapi, masya Allah, istiqomah, dimasukin ke dalam neraka. Bisa jadi, ya bisa aja kan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini nih, aneh punya siwak, nih, baru beli, ya. Ini aneh patahin, boleh aja, punya antum nggak ada hak untuk apa? Untuk marah, ya. Antum nggak ada hak untuk apa? Untuk ngomel, ya, untuk komen. Ini punya aneh nih. Ya, ini nih ada patahin ini aneh nih. Atau ada buang, atau ada kasih orang. Nah, siwak kalau dikasih orang makruh ya. Nah, apalagi yang udah pernah apa dipakai, kecuali dianya pengen ditabar, itu ntar beda lagi Pak. Ya. Ini anu mau buang, mau aneh kasih cek, cek mau pakai lo. Boleh, bebas. Tuh, jawabannya apa? Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melanggar daripada janji-janjinya. Yang taat dimasukkan ke dalam surga, yang maksiat itu imma dia masuk ke dalam neraka dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Naam. Lam akbar minka hatta tusaddiqani bi wa'di wa wa'di. Ya, janjiku dan ancamanku. Ya benar ada, wahai manusia, inni anar razzaq, bahwasanya aku adalah zat yang memberi rizki, wa antal marzuq, dan kamu adalah makhluk yang diberi rizki, wa ta'lamu anni, dan kamu mengetahui bahwa aku ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizki. Kamu tahu bahwasanya fa'innaka, sesungguhnya engkau, fa'innaka in tarakta ta'ati, apabila engkau meninggalkan ketaatanku, bisababi rizkika, sebab rizkimu, ya. Jadi rizki itu udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di umur 4 bulan. Bikat bi rizkihi wa ajalihi syaqiyyun am sa'id. Ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, mau itu kecil, sedikit, besar, sedang aja, ya, itu udah ditulis semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan rezeki kita ditentukan segitu, tandanya kita juga udah berakhir ajal kita. Wasifati halalan, haraman, makruhan, itu udah ditulis. Makanya kita tinggal pilihan kita. Ente mau jemput rezeki ente dengan cara halal atau haram? Paham nggak? Antum ini udah ditentukan rezekinya antum. Ya, fulan rezekinya, Bang Jenal rezekinya 100 triliun dari awal lahir sampai akhir hayatnya. Udah ditentuin. Ente mau cariin dengan cara apaan? Dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, atau dengan cara yang syubhat? Mau dapetin rizkinya itu, jemput rizkinya dengan cara apa? Nah, ada pun kita minta, ya Allah, perbanyaklah rizkiku, itu diberkahi di situ. Ya, diberkahi daripada rizki. Kan rizki ada yang diberkahi, ada yang enggak. Kalau enggak berkah rizki itu cepet habisnya, susah dapatnya, cepet habisnya. Tapi kalau diberkahi, masya Allah, mungkin ada yang susah dapatnya juga, ya, tapi berkah, ya. Anak-anak sehat semuanya, misalkan, ya, kitanya juga sehat walafiat, ya, kesehatannya kita untuk ibadat, kesehatannya kita untuk hadir majlis ilmu dan lain sebagainya. Itu keberkahan dalam rezeki. Hakada. Naam. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqik aujabat 'alaika 'uqubati. Wajib bagi kamu, ya, siksaanku. Ya bena Adam,
wahai manusia, ihfad li hadhil khisal, jagalah 5 hal ini, ya, li hadhil khisalil khams walakal jannah, maka kamu akan mendapatkan syurga. Al-khabar bitamamihi. Ini hadisnya panjang. Jadi yang pertama, wahai manusia, malulah kamu kepadaku, ya, malulah kamu kepadaku ketika kamu akan bermaksiat. Maka aku akan malu kepadamu ketika nanti di hari, ya, semua manusia akan mengetahui apa-apa yang pernah dia lakukan. Terus yang kedua, wahai manusia, dan aku tidak akan menyiksamu. Itu yang pertama. Wahai manusia, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti karamatil anbiya, kemuliaan yang diberikan para nabi. Ya bani Adam, wahai manusia, jangan memalingkan hatimu anni, fa innaka in hawalta qalbaka anni akhzuluka, ya, aku akan menghinakan kamu. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tancapkan dalam diri kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, masalah kecil, segala sesuatu kecil, musuh-musuh kecil. Yang besar adalah Allah, ya, yang Maha, ya, menyaksikan kita, yang Maha mengatur segalanya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi, kata Allah nggak jadi, nggak bakal jadi. Mau Rusia, mau Amerika, Israel, Inggris, segala macam itu bersatu untuk menghancurkan kita, tapi kalau Allah bilang kagak bakal jadi. Karena yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahlawan-pahlawan dulu itu paling takut kalau misalkan Allah udah enggak ada sama dirinya. Karena yang bela dia adalah sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di perang Badar yang 313 lawan 1000, itu para sahabat baru pada, ibarat kata nih, baru pada bisa sedikit-sedikit manah gitu. Belum jago-jago banget belum. Tapi kenapa langsung tembus ke musuh langsung. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Allah di situ. Ya, wa ma ramaita id ramaita, bukan kamu yang melempar memanah, tapi Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Makanya kenapa di perang Uhud, ya, kalah, ya, karena pertama yukhalifullah wa yukhalifur rasul. Yukhalifullah wa yukhalif amra rasul. Ya, dia itu tidak taat dengan perintah Nabi Muhammad SAW, jangan turun gunung, malah turun gunung. Dan juga merasa bahwasanya, ya, di Badar aja kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, di Uhud pasti kita ditolong juga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dia juga udah merasa sombong di situ. Naam, ya, ihfad lil hadhil khisal khams wa lakal jannah, dan kamu akan mendapat syurga. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rasulullah salam, ya Rabbi asyahdi wa daji Rabbi wanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatin fitani ya Rasulullah alaik ya Rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baca tadi astaghfirullah innahu kana ghaffar 70 kali, ya, kalau dia pengen diberkahi hartanya dan anak-anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali setiap hari. Dan Imam Haddad beliau mengatakan la yanfa fi akhir zaman illa khaslatan. Tidak ada yang memberikan manfaat di akhir zaman ini kecuali 2 perkara. Apa? Kasratul istighfar wa kasratus shalah 'ala nabiyil mukhtar. Ya, banyak istighfar dan juga banyak salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ya ada.